sebagai umat Katolik ini nggak semua yang tergerak ya ke PDPKK ya, tapi sebagian besar kan ada lah. Salah satu wadahnya kita, karena kan komunitas di sini kan banyak kan, ada meditasi, ada pengen ini, ya monggo, ada Legio Maria, ada kategori lain, banyak kategori lain. Jadi ya tergantung cocoknya mau di mana. Puji-pujian dulu sekian menit, lalu kita penyembahan. Nah saat penyembahan itu ada di klimaksnya kita hening sebentar, beberapa menit, supaya kita bisa merasakan suara Tuhan, supaya kita lebih peka lagi. Nah, jadi sebenarnya ada keheningan di PD ini. Jadi nggak hanya pura-pura tepuk tangan, gonjang. Ada saat heningnya juga. Walaupun memang cuma sekian persennya, gitu, tapi ada. Setelah itu baru masuk firman, pewartaan yang akan dibawakan oleh Romo atau awam. Jumpa lagi dengan Agus Yanto di sini. Edisi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan kategori yang selalu membawa sukacita bagi kita, yaitu persekutuan doa. Dan untuk lebih jauh, kami mengundang persekutuan doa untuk kali ini. Oke, selamat datang Ibu Dewi dan Hela. Oke, kita ngobrol-ngobrol ini Ibu Dewi. Oke. Ya, jadi pertama adalah mengenai persekutuan doa. Nah, untuk di Gereja Fransiskus Asisi Sukasari, persekutuan doa namanya apa? Persekutuan doa di mana-mana sama, Pak. Oke. PDPKK. Oh, PDPKK. Ya, itu singkatan dari Persekutuan Doa Pembaharuan Karismatik Katolik. Oke. Itu di PDPKK ini belum berapa lama. Awal-awal mau untuk PD doang. Oh, PD doang. Ya. PDKK. Ya, sekarang PDPKK. Terus ada nama pelindungnya bagaimana? Ada. Nah, kalau untuk Sukasari ini ya, dibentuk oleh yang namanya Ibu Teresia Ten dan Bu Ati, PD Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus. dari Kanak-Kanak Yesus. Ya, boleh saya sedikit jelaskan ya? Oh, silakan. Ya. PD itu, PD kalau di Keuskupan namanya BPK. Di Keuskupan BPK. Jadi PD dilindungi oleh BPK, Badan Pembaharuan Keuskupan. Badan Pembaharuan Keuskupan. Memang Badan Pelayanan Keuskupan, BPK. Nah, PD ini dilindungi oleh BPK Keuskupan Bogor. Ya, di BPK Bogor ini ada sekitar 20, sekarang udah nambah ya, gitu, sekitar 20-an deh. Nah, dari BPK naik ke BPPG, Badan Pelayanan Profesi Gerejawi. Itu Ya. di provinsi. Itu di provinsi, nah kita Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Oh. Nah, di atas itu ada lagi yang namanya BPN, Badan Pelayanan Nasional. Badan Pelayanan Nasional. Nah, itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi dilindungi oleh BPN. Nah, di atas BPN ada yang namanya KERIS. Nah, KERIS. pusatnya Itu di internasional. Iya. Pusatnya di mana? Vatikan. Oh, di Vatikan. Iya. Jadi sebenarnya PD ini resmi loh dari gerejawi itu, dan uskup tahu. Khususnya untuk Bogor ya, almarhum Monsinyur Angkur itu sangat mendukung karismatik ini. Oh, Monsinyur Angkur ya. Almarhum. Ya. Nah, untuk di Paroki Sukasari sendiri bagaimana? Ini tahun berapa nih? Ini sudah tahun ke-34. 34? PD. Banyak. Iya. Semua saya. 34? Waduh. Jadi berdirinya sebenarnya tahun 90, tapi diresminya kan tahun 91. Dan sekarang kodir yang saat ini berada adalah sudah angkatan kodir ke-9.
Kodir itu apa kodir? Pelawak? Oh iya, itu Pak Kadir. Oh Kadir. Oh iya. Ya bolehlah kita ngomong dikit ya. Kodir itu koordinator Pak. Jadi ya di PD itu udah dibeli sendiri. Saya Bukan ketua, kita tidak menyebut ketua, tapi koordinator. Koordinator. Karena PD ini milik Tuhan, bukan milik seorang kodir. Ya. Apa kodir, koordinator, dirnya apa dirnya? Koordinator. Oh, koordinator, jadi kodir. Oh iya. Bukan kadir ya? Bukan kadir. Bukan, pelawak, Ya, pelawak. Ya. Itu yang bisa saya jelaskan. Jadi setiap PD, setiap ada di paroki ada kodirnya. Ada. Jadi kayak misalnya di Bogor ini, Bogor kan kecil ya. Kita cuma tahu Sukasari sama katedral. Oke. Nah, di paroki lain nggak ada? Ada. Oh, ada. Nah, enggak khusus Bogor ini nih Pak. Khusus Pak Bogor sendiri itu seperti yang tadi saya sampaikan ada sekian 21 kalau nggak salah. Saya lupa, saya belum update ya berapa banyak ya. Sekarang sudah berkembang banyak. Tahun-tahun lalu masih di bawah 20, sekarang sudah 21. Oh. Di atas itu. Nah, Sukasari hanya satu. Santa Tresia dari Kanak-Kanak Yesus. Sedangkan katedral ada 2. Satu yang ada di Regina Pacis, jadi dia di SD Regina Pacis namanya Santa Perawan Maria. Satu lagi ada di Aula Gereja, namanya SFM Santa Fatima SFF Maria Fatima. Maaf ya. Di mana? Katedral. Yang di RP 1. Terus? Yang di katedral 1. Jadi di sana satu paroki ada 2. 3 bahkan. 3 sama anak muda. Sama OMK-nya mungkin? Iya. Tapi ngomong-ngomong memang buat semua itu, PD itu berlaku buat semua usia? Untuk semua usia. Kita untuk umum. Jadi ya puji Tuhan yang sekarang bergerak adalah umum. Kita sebenarnya butuh juga anak muda, gitu loh. Cuma anak mudanya ini masih belum tergerak ya, gitu loh. Kita juga lagi agak-agak ingin sih anak muda bergerak di kita, gitu loh. Dulu waktu zamannya Romo Markus Lukas ya, AMK ini pernah bergerak, pernah ngikut ke kita. Gitu. Cuma mungkin dipikir kok banyak orang tua ya, gitu. Jadi mereka agak sekarang udah mundur. Kan ini ada Ibu Helen ini. Iya, Ibu. Belum Ibu. Kakak Helen. Jadi kami puji Tuhan ada 3, yang satu udah nikah, Helen, Cempaka, dan Aldo. Yang bisa dibilang kategori muda lah. Masih di bawah 40 ya. Mungkin Heri juga kategori muda karena di bawah 40. Iya. Umur. Nah, Bu, itu kegiatannya untuk PD apa aja sih, Bu? Kegiatan kami sebenarnya dari awal sampai akhir, awal-awal kita puji-pujian, ya. Puji-pujian, ada nyanyi-nyanyinya gitu loh. Dan setelah selesai itu ada doa untuk masuk firman. 45 menit kita siapkan firman. Firman itu bisa dibawakan oleh Romo atau awam. Gitu. Setelah itu persembahan penutup. Kenapa PDPKK ada? Ya mungkin kerinduan kita yang kita tahu tiap minggu kita harus ke gereja menerima tubuh Kristus, ya kan? Mungkin ada sebagian besar orang yang merasa, aduh masih kurang nih firman gitu loh. Haus firman nih. Di PD lah tempatnya. Gitu. Di PD bukan hanya firman terus, enggak juga. Ada juga kafe rohani, gitu. Ada juga sharing iman. Pokoknya masuk deh ke PD. Ikutlah. Coba dulu ya. Nggak kenal maka nggak sayang. Kenalan dulu, gitu. Jadi nanti setelah itu baru iya ya. Karena sebagian besar di umat PD itu mereka merasa terbayarkan gitu loh. Ya kalau firman homili, mohon maaf, di gereja kan hanya 15 sampai 20 menit ya. Kalau di kita siapkan waktu 45 menit. Homili 45 menit? Iya, bukan homili, maka pewartaan. Iya. Itu merupakan satu rangkaian dalam satu itu. Betul. Satu acara. Nah nanti bolehlah sekali-sekali 45 menit ikut kegiatan PD Santa Tresia dari Kanak-Kanak Yesus ya. Iya. Nah itu 45 menit apa nggak boring kayak begitu? Jangan salah, makanya coba dulu datang. Bahkan 1 jam kita nggak kerasa Pak. Sungguh. 1 jam nggak berasa? Nggak berasa.
Nggak ngantuk? Kurang, enggak. Nggak ngantuk? Enggak. Kita waktu durasi adalah dari jam 6 sore sampai jam 8 malam. Tapi beberapa kali yang kita alami lebih karena pewartanya itu luar biasa gitu loh. Ternyata dia bisa membawa kita masuk ke dalam pewartaannya sehingga sampaikan sudah ya pewartanya minta sudah, kita bilang belum, lanjut. Oh, sering kali kayak begitu? Sering. Oh, Sering banget. iya. Coba dulu deh. Coba pewartanya tuh dari Romo dan umum. Romo dan umum. Ya kita manggil pewarta lokal Bogor, kadang-kadang juga memanggil dari Jakarta. Oh. Ya kayak belum lama kemarin kan ada tuh di Katedral Romo Koko. Ya seperti itulah kegiatannya kurang lebih. Iya. Nah ini Bu Dewi, kan sebagian orang mungkin masih persepsinya masih belum masih ada persepsi yang kurang kali ini mengenai PD ini. Kok musiknya ya biasanya rame. Nah itu gimana tuh? Nah itulah Pak, balik lagi ya memang kita diajarkan bahwa kita cara misa tuh kayak misa ortodoks itu ya yang hening apa segala macam ya. Nah di kita itu di PD ini nih ada sedikit gerakan yang kita semua, saya pengen tanya dulu Pak, balik tanya nih ya. Waktu Bapak sudah dibaptis, apakah Bapak sudah terima Roh Kudus? Iya. Gitu. Sudah terima Roh Kudus kan? Iya. Nah di PD ini salah satu cara untuk Roh Kudus itu tetap bekerja, tetap terus membara, itulah istilahnya. Sudah cukup sampai sisi lagi dulu ya. Okay. Nah, pernah ada tantangan nggak pada waktu PD itu dibentuk atau masuk ke paroki sini? Itu harus tanya pada yang pendirinya Pak. Karena saya sudah next ya. Selama ini puji Tuhan sekali. Sejak saya bergabung di tahun 2009 sampai saat ini, Romo Paroki selalu mendukung. Oh, bukan dari umat segala macam. PKK. Umat juga ya, di kita rata-rata sekarang yang hadir 50 sampai 60 orang. Waktu pandemi kita kan tutup tuh. Ya. Waduh itu susah banget. Susah banget untuk membangkitkannya kembali. Tapi kami tetap ada, hanya online. Online. Tapi memang terasa sih kalau ini enakan offline. Offline, lebih feel-nya lebih dapat. Betul. Ya, puji Tuhan banget. Romo Paroki Sukasari ini dari sebelum Romo Dwi juga semua selalu mendukung kita. Dari umat juga. Umat juga. Ya. Umat juga yang lama juga ada, yang baru juga ada. Ya, itu tergantung cuaca juga sih ya. Kalau hujan kan nggak ada yang datang Pak. Sedikit lah gitu loh. Setiap hari apa sih diadain? Kita tiap hari Kamis, setiap Kamis. Kecuali libur tanggal merah. Oh kalau tanggal merah? Kita libur dong. Oh. Soalnya kadang-kadang gak umat protes kan. Kita mau jalan-jalan ya. Wis kita juga pelayan juga pengen libur ya sudah kita libur. Setiap hari Kamis pukul 6 mulainya, pukul 6 sore. Kecuali tanggal merah kita libur. Bu, tadi Ibu sebut mengenai Roh Kudus, memang filosofinya ke situ ya, PD itu. Sebenarnya supaya memelihara gairah Roh Kudus itu selalu ada gitu ya. Dan memang kan kita kan sebagai umat Katolik ini nggak semua yang tergerak ya ke PDPKK ya, tapi sebagian besar kan ada lah. Salah satu wadahnya kita. Karena kan komunitas di sini kebanyakan ada meditasi, ada pengen ini, ya monggo, ada yang Legio Maria, ada kategori lain, banyak kategori yang lain. Jadi ya tergantung cocoknya mau di mana. Ya. Tapi di PD juga ada juga saat heningnya juga Pak. Pada saat selesai penyembahan kita hening. Kita dengarkan suara. Itu merupakan waktu hening itu masih dalam satuan rangkaian misa? Masih. Bukan misa. Apa namanya? Bukan acara PD ini ya, persekutuan doa, bukan misa ya. Jadi seperti tadi kan Bapak tanya gimana rondonya, puji-pujian dulu sekian menit, lalu kita penyembahan. Nah saat penyembahan itu ada di klimaksnya kita hening sebentar, beberapa menit, supaya kita bisa merasakan suara Tuhan, supaya kita lebih peka lagi. Nah jadi sebenarnya ada keheningan di PD ini, jadi nggak hanya kurang tepuk tangan, dobrak.
ada seheningnya juga. Walaupun memang cuma sekian persennya, gitu. Tapi ada. Setelah itu baru masuk firman, pewartaan yang akan dibawakan oleh Romo atau awam. Oh, tapi untuk firmannya sendiri pada hari itu sesuai dengan bacaan hari itu atau ada tema yang lain gitu? Ada yang sesuai bacaan hari itu, tapi ada juga gini Pak. Temanya itu tergantung kebutuhan PD setempat. Oh, oke. Gitu. Kalau misalnya, PD kita nih kayaknya lagi kurang kok kayaknya kalau istilah sayur tuh kurang asin lah gitu ya. Gimana cara mengasinkannya nih? Kita carilah tema. Dan itu pun mencari tema pun sebenarnya mohon maaf ya, nggak cap-cip-cup gitu. Kita juga harus renungkan, kita tanya sama Tuhan gimana nih. Kalau misalnya ya udah deh Tuhan, kita ambil tema yang hari itu nggak boleh. Kadang juga dari si pewarta. Saya akan membawakan tema ini, silakan. Gitu. Jadi ya kita memang fleksibel sih Pak. Gitu. Kalau misalnya nggak ada, ya udah kita ada tema ini ya, misalnya berjalan bersama Yesus, misalnya gitu ya. Nah, ya itu dia adalah ya di ayat Alkitab berjalan bersama Yesus, cuma pewarta harus mengurainya sedemikian rupa supaya kita bisa terima. Gitu. Misalnya tema mengenai anak muda, bisa, ya kan? Sebenarnya mungkin lah. Mengenai pernikahan, iya, bisa. Mengenai Bunda Maria pada saat bulan Maria, gitu. Mengenai Rosario pada saat bulan Rosario. Jadi kadang-kadang tergantung, ya bukan kadang-kadang ya memang harus tergantung pada kalender liturgi. Tapi ada juga kebutuhan PD apa? Gitu saat ini, gitu. Itu yang kita angkat dan kita sampaikan kepada pewarta, baik Romo maupun awam. Nah ini kalau PD ini bagaimana menjangkau umat yang mengalami kesulitan rohani kan kayak begitu, kadang-kadang gimana tuh? Salah satu caranya adalah pengumuman di saat selesai misa. Oke. Nah, itu pertama. Jadi informasi terus lah ya. Tiap minggu kita pasti akan ada informasi. Lalu kita punya grup yang namanya grup WA ya, WhatsApp WAG ya. Nah, di situ kita sharekan. Telegram ada Telegram? Enggak, Instagram. Instagram. Ya. Di follow kita share. Ya kayak misal contohnya kayak kemarin waktu kita tahun lalu ya, Oktober kita mengadakan misa adorasi bersama Cikanyere, tim Cikanyere. Itu luar biasa. Saya waktu itu belum diliput ya sama sosial. Penuh gereja. Di mana? Maksudnya di Jadi bukan di Cikanyere. Bukan. Kita bawa tim Cikanyere ke sini. Tim Cikanyere ke sini. Jadi umat juga menarik. Tim Cikanyere gitu yang datang full penuh satu gereja Fransiskus. Itu tanpa dipungut bayaran. Iya. Oke. Jadi ya memang nggak melulu ini ya. Ya ini memang apalagi di gereja kita ada misa adorasi. Umat yang mau hadir silahkan datang, tapi diwajibkan untuk mendaftar supaya cukup nggak nih ruangan, takutnya membludak kan. Dan kita sering membludak konsumsi. Berapa kali sering membludak. Karena kita bukan hanya itu aja ya, sebelumnya juga kita ada event KRK segala macam itu selalu membludak, puji Tuhan. Nah KRK apa KRK? Kebangunan Rohani Katolik. KRK. Ya. K kebangunan, R rohani, K Katolik. Iya. Biasanya anak muda nih. Oh iya. Biasanya juga lebih rame. Lebih rame. Bukan yang ada saat ini enggak. Jadi pujian penyembahan kalau di KRK. Lebih seru. Dan biasanya kita mengundang pembicara yang seperti Romo Koko, Romo Eko, kayak gitu. Yang memang lagi happening. Lagi happening. Ini istilah anak muda lagi happening. Viral. Itu karena itu udah mengundang mereka untuk hadir. Iya. Tapi selain itu ada kolaborasi sama kategori yang lain nggak sih Bu? Kita pernah kolaborasi dengan, aku lupa siapa ya? KI mau belum ya? KI masih baru ya? KI masih baru. Sama siapa tuh? Cap. Sama Cap? Tiap tahun PDPKK selalu terlibat di dalam Retus. Dalam Retus. Dalam Retus Cap? Ya. Tapi sebelum Retus aja tuh kan Retus kan biasanya kan 3 hari 2 hari ya. Iya. 3 ke 2 hari itu PDKK selalu terlibat. Sampai
saat ini. Nggak pernah terlepas, dan itu pun atas permintaan Romo Paroki, karena Romo Paroki bilang ada PDPKK, mereka yang melayani. Jadi sebelum sesi ada pujiannya gitu kan, apa segala macam kita yang melayani sampai saat ini. Itu merupakan kolaborasi sama kategori yang lain. Iya. Iya. Selain sama CAP apa lagi Bu Dewi? Selain CAP, ini belum. Mungkin dengan gereja yang lain, atau pernah mengadakan event yang lebih besar? Misalkan jubilei. Kalau event yang lebih besar mah sering. Sering ya? Sering. Kita apa itu? Sering. Waktu tahun berapa ya? 2000 berapa itu ya? Udah agak lama sih, 2000. Sebelum COVID. Sebelum COVID. 17-18 deh. Oke, itu apa Bu? Itu jubilei, jadi tahun sekarang kan tahun jubilei juga kan. Nah ini tuh sebelumnya. Sebelum itu ada juga tahun jubilei, yang kita mengadakan acara besar, sangat besar. Di mana? Tapi bukan di sini, ya di gereja GSDA. Di mana? GSDA. Yang di Surya Kencana. Oke. Karena itu kan kapasitasnya bisa berapa ratus orang gitu loh. Seribuan ya, seribuan. Oh. Tapi itu bentuknya KRK, semacam KRK atau gimana? Iya. Nah waktu itu masih ada almarhum Romo Sugiri. Ya, Romo Sugiri, Romo Yohanes kita undang. Nah sebentar, ini ngomong-ngomong masalah Romo Sugiri. Jadi apa kaitannya sama Romo Sugiri sama PD? Soalnya disebut ini Romo Sugiri. Nah coba cerita dong gimana? Romo Sugiri itu adalah bisa dibilang pendiri PD. Tahun 1980-an. Dan dia tokoh yang mendirikan PD ini. Di Indonesia. Romo Sugiri lah yang membawa persekutuan doa ke Indonesia. Iya. Asal mulanya dari mana? Asal mula apanya? Romo Sugiri mendapat itu. Dari Amerika, dari Prancis, apa dari Inggris? Itu kalau masalah dia pulang dari Amerika, saya lupa. Dari itu udah lama banget ya. Karena waktu tahun 80-an itu saya masih muda ya waktu itu ya, masih gadis. Sekarang masih muda kok. Saya ada di paroki Romo Sugiri. Oh di Santo Petrus Paulus Mangga Besar. Oh Mangga Besar. Oke. Jadi pertama-tama PD saya ingat banget. Kita tuh berdiri di dalam membuat lingkaran di altar. Bukan di gedung-gedung, enggak, di altar, benar-benar di altar dengan iringan kita Romo Suherman waktu itu. Jadi kita pujian waktu itu sederhana sekali. Mungkin waktu itu masih awal ya, belum ngerti penyembahannya, jadi nyanyi gitu loh. Itulah pendiri awal adalah Romo Sugiri dan beberapa orang yang sekarang sudah almarhum, Pak Roy, Pak Boy gitu. Beberapa orang yang saya mungkin sampai saat ini masih ada sih, seperti Pak siapa tuh? Yang suami istri, kok saya lupa ya, dia masih ada juga sampai saat ini gitu. Jadi beliau Romo Sugiri adalah pendiri sebenarnya. Pionirnya, inisiatornya, yang membawa gerakan pembaharuan karismatik ini ke Indonesia. Iya. Terus mulai dari Mangga Besar, akhirnya dari KAJ akhirnya merambat ke keuskupan yang lain. Iya. Sedang di Bogor sendiri yang pertama ada PDPKK, kalau nggak salah Serang. Iya. Serang. Daerah Serang sana. Baru merambat ke Kota Bogor. Saya ingat banget cerita dari Bu Ati. Waktu itu saya pernah ngobrol sama beliau. Jadi beberapa waktu itu, sekarang juga ada pendiri-pendiri yang sudah almarhum ya. Beberapa ibu-ibu dengan Monsinyur tahun itu saya lupa, Monsinyur masih boleh, beliau tuh keliling gitu loh. Makanya yang dulu pertama kalau Serang, yang di Bogor, Santa Perawat Maria yang ada di Regina Pacis. Iya, itu beliau sekarang udah antara 35-36 tahun deh. Sedangkan Teresia baru 34 tahun ini. Wih, sekarang udah 34 tahun udah lebih dari seperempat abad itu. Begitu kan. Iya kan? Iya. Nah kalau misalkan untuk visi misinya sendiri bagaimana? Visi misinya ini ya. Ini saya ngambil dari yang pendiri pertama mengenai visi misinya. Sampai saat ini kalau saya pribadi
visi misi itu kan tidak gampang ya, menentukan visi misi itu gitu loh. Dan saya sekali lagi saya pribadi masih, dan kodir sekarang juga masih menyetujui tetap memakai visi misi tersebut. Sementara ini sih sampai detik ini kita belum ada rencana untuk merubahnya ya. Visinya adalah mencari domba yang hilang dan tersesat. Visinya berjalan lurus ke depan, tidak menengok ke belakang. Itu dari tahun 90. Visinya mencari domba yang hilang. Misinya mencari domba yang hilang dan tersesat. Visinya berjalan lurus ke depan, tidak menengok ke belakang. Iya, jadi sementara ini kami masih tetap ini, tapi yang nggak tahu dari the next jika memang mau mengikuti perubahan zaman. Karena sekali lagi visi misi ini nggak gampang kan. Bu, itu kenapa nggak boleh menengok ke belakang, kenapa? Ya maksudnya mungkin kita punya kehidupan masa depan. Kita, yang misalnya saya juga bisa berdiri di sini, bisa bicara seperti ini, itu bukan sesuatu yang mudah, ya kan? Ya si Dewi yang dulu, nanti deh ya, tiket aja ya sejak si Dewi yang dulu nggak sama seperti sekarang. Ngapain saya mesti melihat si Dewi yang dulu? Iya betul. Itu loh maksudnya gitu. Yang dulu ya sudah, itu sejarah. Menjadikan diri kamu baik saat ini. Jadi yang dulu itu menjadi pelajaran, jangan diulangi. Jadi jangan nengok ke belakang gitu. Mungkin karena itu makanya kaca mobil, kaca depan lebih besar daripada kaca spion. Kan begitu filosofinya. Iya kan? Coba kalau kaca spionnya lebih gede daripada kaca ke depan. Kaca muka. Gitu. Nah terus tadi itu misinya mencari domba hilang. Nah itu emang kenapa dombanya kenapa? Ya gini ya Pak ya, kalau boleh saya jujur, banyak beberapa orang, umat atau bahkan pelayan yang awalnya ini kenyataannya, bukan saya cuma karang-karang. Awalnya dia tersesat ke PD, dia juga nggak tahu kenapa dia bisa masuk ke PD. Dia juga nggak tahu dapat dari mana, itu kan tersesat Pak, ya kan? Dia masuk ke PD, pada saat dia ke PD, dia mengikuti kondisi saat itu dia lagi galau habis dan sudah mau memutuskan mengakhiri hidup. Tapi balik lagi, ini semua dalam rencana Tuhan. Dia nggak tahu kenapa dia datang ke PD, dia mengikuti firman pewartaan pada saat itu mengena di dia, sehingga dia tersadar, oh ya ini yang aku butuhkan. Terusnya dia mengikuti PD, semakin dia yakin, oh ya keputusan gua salah ya. Maka jangan nengok lagi ke belakang, jangan mau lagi bunuh diri. Jadi tersesat, tapi tersesat masuk ke lembah kebaikan. Sampai saat ini puji Tuhan dia menjadi pelayan. Maka dia bilang itu, berkali-kali dia bilang, PD ini ngebantu dia untuk menentukan langkah, menentukan masa depan dia. Karena pada saat itu dia bilang jujur pada saya, sebenarnya saya nggak tahu Tante kenapa saya mesti ke PD ya. Saya udah mau bunuh diri kok, saya udah mau siap-siap pergi gitu. Tapi firman yang waktu itu disampaikan oleh seorang pewarta mengena banget di dia. Saya lupa ya, karena udah lama banget dia merasakan itulah. Makanya kita mencari domba yang tersesat, ayo masuk ke PD. Karena ya maaf, baik lagi, memang tidak semua orang bisa terima PD, ya kan? Tapi dengan berjalannya waktu, ada beberapa pelayan maupun umat yang merasakan, saya sukacita dan damai di sini. Ya sudah jalankan. Tapi tidak semua berjalan mulus. Ada benturan mah ada ya Pak ya, gitu loh. Benturan pasti ada, gitu. Tapi dengan seizinnya Tuhan, semua terlewati. Berarti ada juga contoh kasus yang seperti nyata ya, bahwa orang pernah berubah karena dengan adanya PD, kayak begitu. Dari yang lembah kelam, dia putus asa segala macam. Soalnya orangnya udah sekarang menjadi pelayan. Menjadi pelayan ya. Iya. Tapi banyak kali Bu contoh-contoh di tempat lain juga yang mengalami transformasi karena PD kan.
Banyak, Pak. Banyak ya. Banyak juga. Ya nggak mungkin saya menceritakan satu persatu, kagak cukup Pak. Sampai besok. Seharian kita Oh iya, Pak. betul. Saya nggak bawa baju tidur nih Pak. Oh iya. Dekat gua ada hotel loh. Iya. Nah ini Helen sendiri gimana? Ini kan perwakilan representatif dari kaum muda. Nah, saya juga nggak ngerti deh, kenapa nyemplung ke PD. Coba gimana Kenapa dia bisa nyemplung ke PD? Nah, bisa tertarik kepada persekutuan doa karismatik ini. Nah, karena awalnya adalah saya itu bersekolah di sekolah Kristen, bukan ke sekolah Katolik nih awalnya nih Om. Nah, karena di sekolah Kristen itu setiap hari Jumat itu kan ada seperti persekutuan doa nih, karena saya udah familiar juga. Nggak lama setelah lulus sekolah, kuliah, awalnya bukan saya yang datang ke sini, tapi si mama. Mama nih yang datang nih. Udah datang, udah tiba-tiba ngajak, ayo datang ya hari Kamis yuk. Ada apa hari Kamis? Itu ada PD, katanya gitu. Oh, yang namanya anak, nurut sama orang tua ya Pak ya. Ikutlah ke PD. Pas ikut, oh PD tuh sama seperti dulu yang di sekolah ya, karena kan memang sudah familiar dengan apa yang sudah saya dengar setiap harinya. Oh, jadilah ikut ke PD nih, awal cuma jadi umat. Gak kenal, Tante Dewi gak kenal. Jadi umat, ikut-ikut, tiba-tiba disuruh, gak berapa lama ya, berapa bulan gitu. Suruh, ayo Lan, jadi singer yuk katanya. Kenapa jadi singer? Singer penyanyi maksudnya? Iya. Oke. Om suka nyanyi nggak? Hah? Suka. Nah itu ikut PD. Oke. Jadi singer nih. Sebenarnya bukan karena apa-apa ikut PD, cuma karena ajakan orang tua kan, ikutlah ke PD. Lama-lama merasa, oh ini rumah saya nih. Ini kayak rumah kedua saya untuk di PD. Lama-lama betahlah di situ. Ayo Om ikut, betah. Udah berapa tahun ini aktif di PD? Saya dari 2014. Lama juga. Dari semenjak lulus kuliah. Semenjak lulus kuliah aktif di PD. Iya. Wih, mantap ya Bu Dewi. Bu Dewi sendiri udah berapa puluh tahun ini? Udah tua dia. dari zaman Bangga Besar ya. Tapi sempat saya kan kita nikah, punya keluarga, punya anak, sempat vakum di pelayanan lah. Iya. Karena ngurus keluarga dulu. Iya. Dan ini saya akan sedikit tambahkan mengenai PD ini. Kami ini sebenarnya juga melayani kunjungan, melayani doa syafaat, kunjungan maksudnya? Jadi jika memang ada seseorang yang nggak hanya lingkup umat saja, tidak, tapi misalnya, soalnya beberapa kali kita melayani di luar orang PD, minta dilayani, kita datang ke sana, kita doakan, gitu loh. Ya misalnya ada yang sakit, ada apa, pelayanan doa, penghiburan, kunjungan ke rumah sakit juga, gitu. Kunjungan ke rumah sakit. Ya, cuma sebelum pandemi itu, setelah pandemi sekarang agak belum bergerak lagi sih jujur, tapi ada beberapa yang sudah kami lakukan juga. Ya, memang itu dalam kunjungan itu nggak perlu rame-rame ya, kita pelayan PD hampir 40 kan, jadi hanya untuk 2-3 orang yang datang, maksimal 5 orang. Iya, berkunjung itu tetap kami lakukan sampai saat ini. Dan nanti juga kita akan beberapa hari ke depan kita akan mengunjungi seorang ibu yang memang kami rasa dia butuh dukungan, kita akan kunjungi. Ya itu dia nggak perlu banyak-banyak kan, gitu. 2-3 orang kita hadir atas nama Tuhan akan ada. Nah, Bu Dewi, itu kalau misalkan kunjungan kayak begitu, apa yang dilakukan apa? Yang dilakukan pada waktu kunjungan apa biasanya? Pada saat kunjungan kita tanyakan dulu ya, kita biasalah ya, orang Matama ngobrol sana sini, lalu baru kita ke intinya, Bapak kenapa, kalau misalnya sakit atau depresi, gitu. Karena dengan kunjungan itu kan kita nyentuhnya lebih enak ya daripada di dalam PD gitu lah ya, banyak orang. Biasanya yang saya alami dengan kunjungan begitu dia akan terbuka. Gitu, dia akan terbuka. Lebih personal sifatnya. Lebih personal sentuhannya. Jadi setelah itu baru kita doakan gitu supaya untuk menguatkan dia. Ada juga beberapa kali saya mendoakan orang yang sakit gitu ya, ke rumah sakit. Bahkan mohon maaf ada yang
sakratul maut gitu. Ada juga ya kita hanya mendampingi dia di dalam. Itu kalau berkunjung itu bawa nyanyi gitu enggak? Tergantung Pak, kita lihat situasi. Oh tergantung. Iya, jadi nggak harus selalu dengan puji-pujian, apa cukup dengan ya. Ternyata kalau memang suasana lagi gimana, ya kita nggak pakai pujian. Tapi kalau suasana mendukung, kita pujian dulu 1-2 lagu, gitu ya. Lagu yang nggak yang praise ya, yang nggak puji-pujian, tapi yang worship, yang tenang, menenangkan hati dia. Praise sama worship apa maksudnya itu? Silakan. Nah, silakan Helen. Anak muda dong. Betul. Haus nih. Oh iya silakan Bu. Haus. Minum. Aduh haus. Iya, praise dan worship. Praise itu pujian Om, puji-pujian. Praise itu puji-pujian. Lebih rame. Iya, musiknya lebih rame. Oh, lagunya lebih gembira. Oke. Kalau worship? Worship itu adalah penyembahan. Yang membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebelum doa biasanya. Makanya Om ikut. Itu worship sama Praise and worship. Ya kalau praise contoh lagunya seperti apa lagi? Coba nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ya. Nah, itu praise. Itu praise. Worship. Coba. Worship. Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Wah, Gitu aja. Terima kasih. Suaranya bagus ini. Jangan lagi lah Pak. Prinsip saya, ya prinsip kami di tim PD ini, seorang singer, kita bukannya penyanyi ya, seorang singer, suaranya tidak harus semerdu penyanyi-penyanyi luar, tapi dia mempunyai hati yang ingin mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dengan begitu, apa yang kita dengar itu akan nyampe, gitu loh. Beda dengan suara yang indah, tapi dengan nyanyi gaya, mohon maaf, penyanyi yang ini ya kurang enak didengar tapi tidak menyentuh hati. Bukan bernyanyi dengan teknik. Iya. Tapi bernyanyi dengan hati. Sebentar, saya mau nanya nih. Pada waktu nyanyi biasanya orang suka merem tuh, betul nggak? Ya. Betul. Terus tangannya begini. Nah itu gimana tuh? Apa sih? Itu kita masuk ke dalam apa ya namanya? Atmosfer gitu loh. Okay. Dan itu dia kalau memang dia menikmati ya Pak ya. Meresapi apa yang dinyanyikan nyampe ke kita sehingga membuat yang mendengar kadang-kadang menangis. Nah itu menangis lah, dia bisa iya kan kadang-kadang kita lagi lagu ini tapi kadang-kadang juga ada tetes air mata kan. Iya, nah itu dia. Makanya saya bilang harus menyanyi dengan hati, bukan dengan tadi vokal gue begini ya, gue bisa dia begini, enggak gitu. Tapi menyanyi dengan hati itu seringkali terjadi sih, gitu loh. Dengan setelah kita selesai ini, ya enak ya kamu tadi pujiannya ya, udah begini. Waktu saya menangis, saya merasakan begini, itu sering terjadi. Betul. Jadi makanya nggak harus bagus, tapi punya hati mau menyembah dan memuji Tuhan. Itu akan sampai. Gitu. Seperti tadi Bapak bilang, kita suara bagus, bukannya bagus. Bagus kok suaranya kayak bagian udah cocok dari Katalan itu. Tuaan Pak. Nah, terus iya, Abah kira-kira ada ini lagi? Mungkin yang perlu nanti Ibu sampaikan lagi nggak nih? Dulu ya puji Tuhan sih ya, kita dulu pernah diminta oleh Romo Paroki untuk membantu TTK ya di Pasca ya kalau nggak salah. Membantu kan? Petugas TTK, kan Pasca, Natal kan butuh banyak Oke. Nah kita suka dilibatkan, gitu loh. Itu juga merupakan bentuk kategori lain ya. Iya. Kolaborasi sama kategori lain kayak begitu. Gak cuma Pasca, kebetulan kemarin kita di Novena Antonius, kegiatan Novena Antonius nih. Ya. Kita diminta untuk membantu
TTK, jadi TTK di salah satu hari kemarin. Dan kita puji Tuhan dipercaya untuk isi kuru juga di misa. Oh. 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Ya kur memang kan itu kan di rotasi kan. Iya, sebenarnya jujur sih kita suaranya ya kita ambil suara satu aja gitu. Oh, nggak belum ada pemecah. Kita nggak pakai teknik, kita nggak pakai pecah suara, kita nggak pakai sopran, alto, tenor. Apa namanya itu kalau kur itu sopran, alto, tenor, bass, SATB itu. Kan nggak cukup satu suara. Tapi di samping itu sekali lagi puji Tuhan sekali kita bersyukur punya romo-romo yang mendukung romo paroki ya, sehingga pada saat kur itu kita selipin lagu-lagu yang memang cocok di dalam misa gitu loh, dan itu tidak ada protes sama sekali, bahkan umat merasakan tersentuh dengan lagu-lagu tersebut. Ada beberapa kali ya. Bahkan umat pun yang menikmati dan ikut nyanyi. Contohnya apa nih Helen, bisa nggak coba dong? Lagunya apa? Kira-kira apa dong lagunya? Kasih lemah lembut. Oh, itu ini kan pernah lagu ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Salah satu lagu itu. Oh ya itu lagu nyentuh itu. Iya, dan gak jarang umat setelah itu lagu membawa emosi juga, emosional. Nah, hanya PD yang bisa menyanyi, bukannya bisa ya, tapi hanya PD selama ini yang berani menyanyikan itu, karena itu kan memang sebenarnya bukan lagu ini ya, gitu. Kur yang lain kayaknya nggak pernah ya. Jarang. Nggak semua. Ya mungkin itu kasih umum ya. Ya seperti yang tadi bersamamu Bapak juga kita pernah nyanyikan kan, gitu. Jadi ada kalau setiap PD ngisi kur kita pasti selipkan 2 lagu PD, tapi ya memang sesuai dengan tema hari itu. Jadi tidak ini ya worship, jadi bukan puji-pujian ya segala puji, enggak gitu. Nah itu apa lagu apa segala puji apa? Itu praise, jadi puji-pujian. Nah, kalau bisa kan lebih tenang. Memang kalau lagi nyanyi kayak gitu puji-pujian gitu kita lepas ya? Lepas ya? Salah satu juga kayak misalnya lagu apa suka-sukamu Tuhan, ya kan? Apa lagi tuh? Coba gimana coba? Itu bisa dangdutan kita. Gimana? DJ gimana? DJ dangdutan kayak koncongan. Coba gimana tuh lagunya? Memang kalau di suka-sukamu Tuhan. Bebas lah gitu loh. Tapi tetap dalam rel yang benar, mengarah ke sana. Refnya aja. Coba refnya dulu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mantap. Nanti ikut hari Kamisan. Iya. Ya itu kan kayak betul itu ya pasti kami tidak akan menyanyikan di dalam gereja. Gitu. Oh, ya nggak pada waktu bisa. Iya. Kita pilih lagunya yang sesuai. Oke. Itu bagus tuh. Tapi kami juga punya kegiatan juga mengunjungi panti asuhan, panti orang tua gitu. Dalam beberapa ya memang sih nggak tiap tahun ya, tapi sih biasanya menjelang ulang tahun PDPKK kita adakan bakti sosial seperti itu. Kadang juga pernah mengunjungi penjara, pernah gitu. Memang kalau mengunjungi penjara kan memang baik lagi nggak bisa semuanya, hanya beberapa orang. Terbatas juga sih Bu. Dan kita mesti ada izin juga. Iya, gitu. Dan saat itu juga ya kami bawa bisa makan siang buat mereka, apa seperti itulah. Jadi sebenarnya kegiatan PD banyak yang belum orang ketahui gitu. Jadi ya balik lagi, nggak kenal maka nggak datanglah makanya ke PD. Kenalan dulu. Ternyata kalau cocok silakan dilanjut.
Itu oke, kalau misalkan ada kegiatan PD kayak gitu, sound system perlu dong ya? Wow, banget. Nah, ini bagian sound Itu system. juga nanti kita proses kok. Hah? Bagian sistemnya gimana sebagian sound systemnya ini? Kita punya. Oh, kita Punya ada. pribadi sih. Oh. Punya PDPKK. Oh, sound systemnya. Mandiri, keyboard, speaker Oh, maksudnya aktif. peralatan juga. Peralatannya. Orangnya juga ada. Orangnya ada. Oh. Jadi ada bagian-bagiannya karena di dalam PD itu ada susunannya sih Pak. Ada Nah. koordinator, ada wakil, Oke. ada bendahara, ada Oke. sekretaris. Jadi itu yang intinya. Ya, tapi di bawah-bawahnya seksi-seksinya ada seksi acara, seksi konsumsi, seksi humas, seksi perlengkapan, seksi doa, dan macam-macam. Oh. Jadi nggak hanya ini aja sih. Jadi ya kita di dalam, sekali lagi seperti tadi saya bilang, PD ini punya Tuhan. Puji Tuhan kita dipercaya untuk bantu mengurus ini supaya berjalan sesuai apa yang Tuhan mau. Gitu. Jadi seorang koordinator itu juga bukan hanya milik dia gitu. Apapun keputusan seorang koordinator adalah sudah dibicarakan bersama. Walaupun memang dia bicara, tapi saya yakin itu bukan hasil murni dia juga, tapi itu hasil rembukan gitu dari penasehat, dari PH, dari seksi gitu. Nah, kalau misalkan itu menarik. Kalau misalkan ada umat mau bergabung, bagaimana? Silakan. Disilakan. Pokoknya datang tiap hari Kamis ke gereja Paroki Sukasari. Ya. Jam 6 sore. Jam 6 sore. Karena kan selalu ada pengumumannya di dalam gereja. Ya. Gitu. Pasti dibacakan oleh elektor. Terakhir, harapannya apa? Coba anak udah dulu harapannya apa? Harapannya banyak umat yang tergerak dan mengenal PDPKK itu seperti apa. Oke. Jangan yang seperti sekarang nih. Oh, saya nggak mau PDPKK. Gitu. Enggak. Jadi kita mau umat tuh mengenal dan tidak anti PDPKK, tidak anti karismatik. Dan selama ini kan kita dianggap eksklusif ya. Dianggap eksklusif. Iya, tetapi ya kita Padahal inklusif untuk semua orang. betul sekali. Nah itu Mau juga. tua, mau muda, mau laki, perempuan. Iya. Saya garis bawahi dulu seperti yang tadi Helen bilang, kita dipandang inklusif, ya. Maksudnya, kok kayaknya susah banget diminta bantuannya atau misalnya menyentuh. Sebenarnya enggak juga sih, gitu. Kita siap melayani kemanapun. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, orang yang bukan orang PD, bukan umat PD pun bisa kok minta ke kita, tolong dong datang mendoakan ibu saya, mendoakan siapa, bisa. Sampaikan aja kepada salah satu orang yang ada di pelayanan PD itu tersebut, pasti kita akan datang. Karena itu pun sudah kami layani. Gitu. Jadi ya PDPKK ini tidak tertutup hanya untuk pelayan umat yang ada di situ, tapi kita open, silakan. Ya, karena ya banyak karunia-karunia di dalam PD ini yang mungkin orang luar itu belum mengetahuinya gitu. Karena ini kisah nyata juga yang bilang, Ci, kayaknya orang PD deh Ci yang harus mendoain mama gua. Kenapa? Ada something, dia bilang gitu. Ya, saya nggak tahu ya something ya. Wah baik, ya kita doakan, kita berapa kali datang gitu loh ke dia. Itu sekali lagi saya jelaskan bukan yang terlibat di dalam PDPKK. Jadi yuk silakan yang mau minta bantuan kita terima. Dan kalau memang mau mengenal lagi, silakan datang tiap Kamis pukul 6 sore, kecuali tanggal merah. Kecuali tanggal merah. Iya. Itu tadi harapan sama Ibu, harapannya apa lagi? Ya itu sih sudah nyambung. Bisa ditambah lagi nggak? Ada harapan lain nggak? Iya kan? Sebenarnya harapannya apa ya? Yaitu dia seperti visi dan misi yang saya sampaikan tadi. Mungkin yang merasa terluka dengan kehidupan, yang sering nengok ke belakang dengan kehidupan masa lalunya, coba yuk kita sama-sama sembuhkan, kita sama-sama bangun relasi, berjalan bersama seperti yang baucurnya, berjalan berdua-dua, ya kan, yang mau perjalanan Emmaus, datang dah ke PD gitu loh. Karena di dalam PD juga misalnya kita selesai nih, aduh saya butuh doa Ibu Dewi, kita doakan sama-sama.
untuk menguatkan orang tersebut gitu loh. Jadi ya kalau mau berlanjut boleh, ayo gitu, kita layani kok, kita nggak menutup-nutupi, silakan siapa aja, umat di mana saja, khususnya untuk Fransiskus Assisi, silakan. Kalau memang membutuhkan dukungan doa kita, silakan. Oke. Nah, terakhir, boleh dong minta nyanyi refrennya aja, nyanyi refren. Ibu Dewi sama Helen. Lagu apa? Terserah. Lagu apa? Jadi kalau nembak ini suka bingung. Boleh lagu kasih? Request. Boleh lagu kasih? Atau lagu apa? Maknya mikirnya nih. Mau ada request gak? Boleh lagu kasih? Apa tadi? Kasih boleh. Atau mau ini? Refnya? Ya, refnya aja kasih. Tapi buat film ya? Oh. Ayo, Ibu. Kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Cukup? Cukup. Terima kasih. Oke, sobat-sobat. Sampai jumpa di Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Shalom, kami dari PDPKK Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus mengundang Om, Tante, Bapak, Ibu, OMK yang muda, yang tua semua untuk hadir sama-sama di Persekutuan Doa Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus yang diadakan setiap hari Kamis jam 6 sore sampai jam 8 malam di Aula Santo Antonius Gereja Fransiskus Assisi. Dan jangan lupa follow IG-nya PDPKK Santa Teresia di bawah ini. Satu lagi yang tidak kalah penting, jangan lupa subscribe channel Sofa Podcast-nya Gereja Santo Fransiskus Assisi ini yang top banget, luar biasa. Jangan lupa. Jangan lupa. Sampai ketemu. Bye-bye.